Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Florence Suratpayon, SPD. NIM 4120250149. Program studi PGSD. Unit kerja SDK Santo Yosef Noelbaki, LPTK Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya. Mahasiswa PPG Guru Tertentu periode 2 tahun 2025. Siap, hormat. Salah satu anak untuk memimpin kita dalam doa. Sebelum kita mulai belajar, mari kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa dalam kerajaan surga, puji dan syukur kepada Tuhan yang Maha karena atas berkat dan rahmat kasih Kau dapat memberikan kesembuhan. Berdoa yang mengikuti pelajaran Baik, terima kasih anak Ayu. Silakan duduk semuanya. Berikut dengarkan nama agar ibu absen satu persatu. Al, hadir Ibu. Joko, hadir ibu. Selus, Hadir Ibu. Kirana, Hadir Ibu. Bella, Hadir Ibu. Abigail, Hadir Ibu. Ayu, Hadir Ibu. Nadi, Hadir Ibu. Arya, Hadir Ibu. Vela, Hadir Ibu. Nonji, Hadir Ibu. Ito, Hadir Ibu. Tony, Hadir Ibu. Desi, Hadir Ibu. Putri. Hadir Ibu. Baik, hari ini semua hadir ya? Hadir Ibu. Oke. Baik, sekarang ibu bertanya. Sebelum kalian berangkat ke sekolah, apa yang kalian lakukan? Berdoa. Doko? Mandi. Mandi. Nadi? Berpakaian. Apa lagi? Ya, makan. Apa lagi? Berdoa. Ya, Berdoa. berdoa. Oke, tepuk tangan. Baik, ibu mengajak kita menyanyikan salah satu lagu nasional, yaitu Garuda Pancasila. Anak-anak silakan berdiri. Oke. Garuda Pancasila. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, aku dapat dukungmu. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Baik, silakan duduk. Oke, sekarang kita buat kesepakatan kelas ya. Bisa toh? Bisa. Yang pertama, apa yang harus kalian lakukan ketika ibu sedang menjelaskan? Ya, mendengarkan. Yang kedua, apa yang kalian lakukan ketika ibu harus bertanya? Menjawab. Ya, menjawab. Yang ketiga, apa yang kalian harus lakukan ketika
Memberikan saran atau pendapat. Yang keempat, apa yang kalian harus lakukan ketika sedang mempresentasi? Ya, memberikan soal atau pertanyaan. Oke, jadi itu adalah kesepakatan kelas. Bisa toh anak-anak? Bisa. Oke, tepuk tangan dulu. Nah, baik anak-anak, materi pembelajaran kita minggu lalu itu tentang apa, masih ingat? Masih. Apa? Sifat-sifat Ya, sifat-sifat. Nah, sifat-sifat cahaya itu seperti apa? Coba sebutkan salah satu. Contoh, Cahaya bisa dibiaskan. cahaya bisa dibiaskan. Kedua, Cahaya bisa dipantulkan. cahaya bisa dipantulkan. Oke, itu adalah sifat-sifat cahaya. Nah, hari ini kita akan belajar tentang bab 2, yaitu harmoni ekosistem. Nah, sebelum kita masuk ke bab 2, Ibu bertanya dulu. Coba perhatikan di sekitarmu apa saja yang coba perhatikan di sekitarmu apa yang terjadi jika tidak ada makanan. Coba perhatikan di sekitar sini. Apa yang terjadi kalau tidak ada makanan? Ya, tidak ada kehidupan. Apa lagi? Kalau tidak ada makanan, apa yang terjadi? Ya, kelaparan. Kalau tidak ada air, apa yang terjadi? Ya. Jadi kita makhluk hidup itu harus saling membutuhkan. Ya, yang berikut, agar bisa bertahan, apa saja yang harus dilakukan makhluk hidup? Ayo, agar kita bertahan hidup, apa saja yang harus kita lakukan? Makan. Ya, makan. Apa lagi? Minum. Ya, agar kita bertahan hidup, maka kita harus makan. Ya, hari ini adalah tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama, melalui kegiatan menyimak video dan bertanya jawab, peserta didik dapat menganalisis apa itu rantai makanan dalam suatu ekosistem dengan tepat. Yang kedua, melalui kegiatan diskusi kelompok, peserta didik dapat menyimpulkan berbagai makhluk hidup pada beberapa rantai makanan dengan tepat. Yang ketiga, melalui kegiatan diskusi kelompok, peserta didik dapat menunjukkan sikap profil Pancasila seperti mandiri, gotong royong, dan bernalar kritis dengan tepat. Yang keempat, melalui kegiatan presentasi, peserta didik dapat menunjukkan hasil diskusinya dengan tepat. Ya anak-anak, ini adalah tujuan pembelajaran kita hari ini. Dan topik pembelajaran kita hari ini adalah memakan dan dimakan. Baik anak-anak, sebelum kita lanjut ke materi berikutnya, kita ice briefing satu kali dulu. Bisa toh? Masih semangat? Masih. Untuk semangat.
Perhatikan di depan sini ya. Ibu akan tayangkan video tentang rantai makanan. Sekali suasana hari ini. Simak videonya. Sekarang ibu bertanya, hewan apa saja yang anak-anak temukan pada video tersebut? Ya, belalang. Apa lagi? Kata. Apa lagi? Ular. Ya. Jadi, hewan yang berada pada video ini ada 4, yaitu belalang, agar hewan ini bisa bertahan hidup. Apa saja yang hewan membutuhkan? Ya, makanan. Setelah makan, apa yang dibutuhkan? Ya, air. Ya, jadi agar hewan semua mau bertahan hidup, maka mereka membutuhkan makanan dan air. Baik, kita tepuk tangan 1 kali dulu. Baik. Jadi, rantai makanan adalah proses terjadinya memakan dan dimakan antar makhluk hidup di dalam suatu ekosistem. Jadi, di rantai makanan itu terdiri atas produsen, konsumen, dan pengurai atau dekomposer. Nah, produsen itu artinya organisme yang membuat makanannya sendiri. Jadi yang membuat makanan sendiri dari fotosintesis. Nah, itu adalah produsen. Kalau konsumen itu artinya organisme yang memakan dan dimakan agar mereka bisa mendapatkan energi dan aktivitas untuk hidup. Yang ketiga adalah pengurai. Pengurai atau dekomposer. Dekomposer. Nah, pengurai atau dekomposer itu terjadi ketika hewan yang sudah mati, maka terjadinya bakteri dan jamur. Oke, ini adalah contoh rantai makanan. Nah, anak-anak coba perhatikan gambar apa saja yang ada di video ini. Ya, rumput, apa lagi? Biji, apa lagi? Nah, rumput ini adalah tumbuhan. Jadi, rumput tumbuhan ini dia menghasilkan makanan sendiri dari fotosintesis. Jadi, tumbuhan ini berperan sebagai apa?
atau konsumen puncak. Berikut lagi contoh rantai makanan yang di ekosistem laut. Jadi ini yang berada di laut. Nah, perhatikan gambar di sini. Oke. Gambar pertama apa? Ya, fitoplankton. Gambar kedua? Ya. Gambar kedua apa? Zooplankton. Gambar ketiga? Ikan kecil. Gambar keempat? Ikan besar. Gambar kelima? Ikan besar. Nah, sekarang ibu bertanya, yang berperan sebagai produsen itu apa? Ya, fitoplankton. Terus yang berikut, zooplankton ini berperan sebagai apa? Konsumen ikan satu. Jadi zooplankton ini memakan fitoplankton agar dia juga bertahan hidup. Terus yang berikut adalah ikan kecil. Agar ikan kecil bertahan hidup, maka dia memakan zooplankton. Nah, ikan kecil ini berperan sebagai apa? Ya, konsumen tingkat 2. Yang berikut gambar apa? Ikan sedang. Jadi ikan sedang ini dia memakan ikan kecil agar ikan sedang bisa bertahan hidup. Nah, ikan sedang ini berperan sebagai konsumen tingkat 3. Yang berikut ikan besar. Nah, agar ikan besar bertahan hidup, maka dia memakan apa? Ya, ikan sedang. Nah, ikan besar ini berperan sebagai apa? Ya, konsumen puncak. Jadi ini adalah contoh rantai makanan di mana? Di laut. Coba perhatikan contoh rantai makanan pendek. Bisa lihat tuh anak-anak? Gambar apa saja yang kalian lihat? Ya, ada cacing. Ada apa lagi? Burung. Apa lagi? Ya, tanaman mati. Nah, tanaman yang sudah mati atau membusuk merupakan makanan
Ibu sudah bagikan. Kelompok A, kelompok B, kelompok C, kelompok D. Kelompok A, Yang lain perhatikan di makanan sini. ekosistem sawah. Yang pertama, padi berperan sebagai produsen. Yang kedua, tikus berperan sebagai konsumen tingkat 1. Yang ketiga, ular berperan sebagai konsumen tingkat 2. Yang keempat, elang berperan sebagai konsumen tingkat 3. Yang keempat, jamur berperan sebagai dekomposer. Sudah? Sudah. Kelompok lain ada yang mau bertanya? Kelompok A? Oke, tepuk tangan untuk kelompok A. Kelompok B? Baik, perhatikan di kelompok B. Kami dari kelompok yang akan mempresentasikan rantai makanan ekosistem laut. Yang pertama, Apa? yang pertama rumput produsen. Kedua, plankton. Plankton adalah konsumen tingkat pertama. Ikan kecil konsumen tingkat kedua. Ikan sedang konsumen tingkat ketiga, dan ikan besar konsumen puncak. Ya. Perhatikan di sini kelompok A, B, C, dan D. Kelompok B membawakan ekosistem di laut. Jadi rantai makanannya berada di laut. Jadi di sini ada produsen, ada konsumen tingkat 1, konsumen tingkat 2, konsumen tingkat 3, dan konsumen tingkat 4. Jadi lihat di sini. Sudah? Ada yang mau bertanya untuk kelompok B? Pas? Tepuk tangan untuk kelompok B. Berikut kelompok C. Kami dari kelompok T akan mempresentasikan rantai makanan ekosistem sawah. Yang pertama, rumput. Rumput berperan sebagai produsen. Yang kedua, kelinci. Kelinci berperan sebagai
tingkat 1. Yang ketiga, harimau. Harimau berperan sebagai konsumen tingkat 2. Yang keempat, jamur. Jamur berperan sebagai dekomposer. Baik, ada yang mau bertanya untuk kelompok C? Tidak. Pas? Oke, tepuk tangan untuk kelompok C. Kelompok D. Perhatikan di sini kelompok A. Berperan sebagai produsen, terus berperan sebagai pembeli tingkat 1. Bulan berperan sebagai konsumen tingkat 2. Orang berperan sebagai konsumen tingkat 4. Jamur konsumen tingkat 3. Ya, perhatikan ini dari kelompok D. Sudah lihat? Ada yang mau bertanya? Pas? Oke, tepuk tangan untuk kelompok D. Baik, terima kasih untuk kelompok A, kelompok B, kelompok C, dan kelompok D sudah mempresentasikan hasil diskusinya. Oke, sekarang kita ice breaking satu kali dulu, yaitu tepuk hebat. Masih ingat toh? Masih. Oke, tepuk hebat. Saya Hebat, kamu hebat, semua hebat, keren. anak-anak, setelah anak-anak melakukan presentasi tadi, maka ibu akan membagikan lembar soal evaluasi. Semua? Oke. Ibu kumpulin. Nah, baik anak-anak, jadi hari ini materi pembelajaran kita tentang rantai makanan. Nah, rantai makanan tadi adalah proses terjadinya makan sesuai dengan urutan. Jadi dari yang pertama tadi produsen, yang berikut adalah konsumen tingkat 1, yang berikut konsumen tingkat 2, yang terakhir adalah konsumen tingkat 3, yang terakhir adalah pengurai atau dekomposer. Itu adalah pembelajaran kita tentang rantai makanan. Nah, di rantai makanan itu ekosistemnya berbeda-beda. Jadi ada yang ekosistemnya berada di laut, ada ekosistem berada di darat, ada ekosistem berada di mana? Di sawah. Jadi itu adalah rantai makanan.
Tiga.